Film ini mengisahkan tentang kasus penculikan seorang kepala keluarga, di mana tidak ada satupun yang tahu siapa yang menculiknya. Suatu ketika, video penculikan itu diunggah di internet. Orang itu memegang papan yang bertuliskan kalau dirinya akan mati pada saat berhasil mendapatkan 5 juta penonton. Halo burung senap, masih di sini bersama Linglung si beban keluarga. Beban keluarga kali ini mau merekomendasikan ke kalian film series yang wajib kalian tonton hingga biji kalian berkeringat. Film ini berjudul Clickbait dan digarap oleh Tony Ayres dan Christian White. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ngocok lagi dan mulai pengenceritaan. Jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Film ini diawali dengan satu keluarga sedang merayakan ulang tahun ibunya Pia dan juga Nick Brewer. Pia di film ini adalah seorang perawat dan juga selalu bertengkar dengan Nick Brewer si kakaknya ini. Sedangkan Nick Brewer adalah seorang psikiater kakak dari Pia dan juga suami dari Sophie. Oh, it's absolutely. This is going in a frame. Took forever. Okay, well, this is from the three of us. Sophie adalah istri daripada Nick Brewer. Dia bekerja sebagai seorang guru. Di saat memberikan kado kepada ibunya, di sini terjadi pertengkaran antara Nick Brewer dengan Pia. Pia PT-PT dengan Nick Brewer serta Sophie kalau ingin memberikan kado panggangan roti, tetapi justru bukan itu yang diberikan kepada ibunya, melainkan alat untuk menyiram tanaman. Terjadi pertengkaran antara Nick Brewer dengan Pia. Pia disuruh pergi keluar dan berteriak di jalan hingga dia ingin mabuk ke tempat pengenceritan. No. Sampai di tempat pengenceritan, Pia terlihat mabuk dan memeluk seorang pria di sana, yang membuat pria tersebut pijinya keringatan. Di toilet, Pia membuka aplikasi pencari tempat pengenceritan, ketemulah si Rosa Namiri. Rosa Namiri adalah seorang detektif yang menangani kasus orang hilang. Tetapi di saat sudah matching, justru HP Pia terjatuh ke dalam lubang WC. Di rumah dia merendam HP-nya di dalam beras supaya airnya diresap. Dan di rumah pula Pia melakukan pengenceritaan dengan tangannya sendiri sambil melihat film di laptopnya. Ketika dia mau pergi bekerja dan merawat si Vincent ini, di film ini Vincent adalah seorang pasien daripada si Pia dan Vincent suka kepadanya. Pia, can you come here for a minute? He always gets me first time. It's because Di sini Vincent mulai menunjukkan video lucu hingga garing. Tiba-tiba Pia tertarik dengan video terakhir yang ditunjukkan oleh Vincent. Di sana terdapat video Nick Brewer kakaknya yang di video tersebut terdapat papan yang bertuliskan, "Saya telah melecehkan wanita. Kalau video ini sampai 5 juta viewers, saya akan dibunuh." reaches 5 million views, the guy is going. Don't forget to subscribe. Thank you. Bye. play it again. Come on, it's obviously fake. Pia mulai menelpon ke tempat bekerjanya Nick, tetapi tidak ada yang tahu Nick di mana. 550137 extension 1061. Just need to get her. I've explained to you why I can't do it. Pergilah Pia ke tempat kerjanya Nick. Dia bertemu dengan Matt. Matt di film ini adalah teman dekat dari si Nick, atau pelatih olahraga bola voli, dan Nick psikiaternya. Have you seen Nick? No, is this real? I don't know, but it's fucking weird. Sampai dia bertanya kepada resepsionis pun, tidak ada yang melihat dan harusnya Nick ada rapat di jam 8 pagi tadi, tetapi dia tidak menghadirinya. Bill hasn't seen him. Okay. No, call Sophie. Okay, ditto. Hingga saatnya Pia pergi ke tempat di mana istri Nick ini atau kita sebut sebagai Sophie.
Pia memanggil Sophie ketika sedang mengajar. Di sini terlihat Sophie menganggap ini sebagai lelucon. Tetapi ketika Pia menjelaskan kalau di tempat bekerjanya, Nick tidak ada di sana. Dia sudah mengeceknya, hingga Sophie melihat sendiri video tersebut. Sophie bergegas untuk ke kantor polisi dan akhirnya dia percaya. Can't be him. I saw him leave for work this morning. No one at work is. What do you want to do? Di perjalanan, Pia mencoba untuk mereport video tersebut, tetapi tunggu sampai 48 jam, sedangkan 20 menit sudah naik 120 ribuan viewers. Di sini Pia merasa uring-uringan, tetapi justru malah Sophie bersikap tenang hingga Pia menegurnya. Sampai di kantor polisi pun sama. Mereka mengira itu hanya lelucon dan polisi tersebut menjelaskan kalau baru 5,5 jam Nick Brewer ini hilang. Tetapi ketika Pia marah dan kesal, polisi tersebut menelepon detektif Rosanna Miri ini untuk segera turun ke bawah. Sampai di bawah, Pia dan Rosanna ini terlihat tidak asing, karena sebelumnya mereka menggunakan aplikasi pengenceritan. Do you have his phone with him? Laptop? Yeah, his phone. When you last saw him? I don't know. Hi. Nick is the gentlest person you could ever meet. If I have to get back to my kids. Of course, we have everything we need for tomorrow. Sampai di rumah, anak dari Sophie dan Nick melihat video tersebut. Kyle Brewer, ini adalah anak kedua dari Sophie dan Nick. Ethan Brewer ini adalah anak pertama dari Sophie dan Nick. I'm trying to find my fam app. Oh, that's a good idea. Di sini Pia dan Sophie mencoba untuk membuat mereka tenang. Pia mengecek kembali viewers dari video tersebut. Hingga akhirnya Pia meninggalkan mereka untuk mengecek HP-nya apakah sudah benar atau belum. Video? Ketika di rumah, Pia mengambil HP yang direndam oleh beras tersebut. Di situ terdapat voice chat dari Nick yang isinya adalah, "Maafin aku Pia tentang masalah kemarin. Tolong hubungi aku kembali." Pia bertemu dengan ibunya. Dia mencoba untuk menyembunyikan masalah ini. Tidak lama setelah berdebat, Sophie ngechat. Pia disuruh untuk nelpon Sophie. Ternyata Pia pergi kembali ke kantor polisi. Well, I wouldn't be surprised. I gotta go. What is it? What happened? Police just called and they want me to come in. Sampai di kantor polisi, Pia dikenalkan oleh Zach de Luca. Kita panggil aja Luca. Luca ini adalah seorang detektif dari divisi pembunuhan yang akan menangani kasus Nick Brewer. Pia mulai kesal kalau Luca ini menganggap video tersebut hanya lelucon dan ingin viral di medsos itu. Pia marah-marah membuat biji daripada detektif itu keringatan. This isn't Nick's handwriting. Are you sure? So officially, they don't have to listen to us. Yes, but we... Be something you can do. Can't you call up a politician? Listen to me. You need to do your job, okay? We're leaving. Sampai di luar kantor polisi, Sophie ditelepon oleh jurnalis. Kemudian Pia mengecek video tersebut dan viewernya sudah 1 jutaan lebih. Hello? Hello? Journalist. Sampai di tempat Pia bekerja pun semua pasiennya menonton video itu dan kembali Pia marah-marah hingga ia mendatangi Vincent untuk meminta bantuannya. Can you? I don't know. Way out of my league. I'm still in high school. But Di sini Pia meminta bantuannya Vincent untuk menganalisis video hingga meretasnya siapa pelaku pembuat video tersebut. Di rumah Sophie, Pia didatangi oleh wartawan. Pia mencoba membuat tenang Kai ini kalau ayahnya akan pulang dengan sendirinya nanti. Because he knows how mad I'll be if he doesn't. Ibunya merasa kesal sedikit karena Pia mencoba untuk menutupi masalah ini. Di sini Pia menjawab kalau dia tidak ingin membuat ibu daripada Pia ini khawatir. Hingga Sophie mencoba membuka password laptop milik si Nick. Pia datang dan memberikan password yang kebetulan sewaktu Pia dan Nick kecil ia mempunyai anjing kesayangannya. Passwordnya adalah nama anjing kesayangan mereka berdua. Pia ingin masuk ke kamar. Tidak lama Vincent di depan rumah dan masuk ke dalam kamar si Pia. Vincent menjelaskan kalau video itu dibuat di dalam mobil van. Di sini Pia merasa sedikit lega. Namun tiba-tiba saja Vincent ingin mencium Pia dan Pia menghindarinya hingga Vincent merasa bijinya mengkerut malu. toggle back in the metal surface, right? Yeah. And there isn't much to go off, but a delivery guy from Scrap. Those stickers are only found in one kind of van. Oh shit, sorry. Tidak lama Pia dan Matt pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan apa yang ia temukan dalam video tersebut. Ketika mereka sedang menganalisis video itu, Matt melihat dari layar komputer kalau Nick ada di CCTV jalanan tersebut. When was this taken? We're looking for patterns. Someone might have been tailing Nick. Di sini mereka berdebat karena Pia tidak diizinkan untuk membantu pihak kepolisian dan disuruh menunggu di ruang tunggu.
Di ruang tunggu, Pia melihat kembali video dan merefreshnya, hingga video tersebut sudah tembus di 5 juta viewers. Ketika bersedih, tidak lama Rosanini datang kalau dia sudah menemukan van tersebut. Hingga mereka menghampiri di mana letak mobil van itu berada. Sampai di lokasi, semua polisi bersiaga untuk membuka van tersebut. Tetapi lanjut di episode 2. Segitu dulu review film oleh Beban Keluarga. Kita lanjut di episode 2 ya, gengs. See you, bye.